Perkenalkan, saya Sandra Marini Daftali Mamahit, NIM 21101100010006. Perkenalkan, nama saya Yolanda Anugrah Putri dengan NIM 211011001018. Perkenalkan, nama saya Grace Putri Depamanis dengan NIM 211011010020. Pada video kali ini, kami akan membuat proyek dengan judul Pemanfaatan Biohidrogen menggunakan biomasa Cocos nucifera untuk menghasilkan produk yang berguna dan bermanfaat. Terletak di tengah kepulauan Indonesia, pulau dengan garis berliku menyerupai huruf K ini terlihat unik di peta. Selain bentuknya, pulau ini mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di ujung Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara Filipina di sebelah utara. Ibu kota dari Sulawesi Utara ini adalah kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah penghasil produk perkebunan kelapa terbesar di Indonesia. Sebagai penghasil kelapa yang berkontribusi hampir 10% dari total produksi Indonesia, Sulawesi Utara masih kurang memanfaatkan limbah sabut kelapa yang ada. Masyarakat Sulawesi Utara belum terlalu memahami bahwa dari limbah sabut kelapa tersebut dapat digunakan sebagai energi biomasa. Lebih dari 50% kebutuhan energi nasional didominasi oleh bahan bakar fosil. Untuk itu, pengembangan energi alternatif menjadi pilihan penting. Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, beralih ke sumber energi alternatif berbahan baku nabati yang sifatnya terbarukan, dengan mengubah energi fosil menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan seperti briket. Dengan demikian, perlu diupayakan sumber energi alternatif lain yang berasal dari bahan baku yang bersifat kontinu dan dapat diperbaharui seperti energi biomasa. Berikutnya saya akan membahas tentang permasalahan umum dari kelapa. Yang pertama ada luas lahan perkebunan menurun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya luas areal perkebunan kelapa seperti banyak lahan perkebunan yang difungsikan menjadi lahan permukiman, pabrik, pembangunan jalan, maupun diubah menjadi tanaman pertanian lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Yang kedua, terdapat hama dan penyakit. Permasalahan hama dan penyakit juga menjadi ancaman utama perkebunan kelapa di Indonesia. Hama kumbang kelapa banyak menyerang berbagai perkebunan kelapa dan menyebabkan penurunan luas areal perkebunan yang sangat signifikan. Dan yang ketiga ada berkurangnya populasi. Salah satu akibat yang muncul dari permasalahan perkebunan kelapa di Indonesia seperti yang diuraikan di atas adalah berkurangnya populasi pohon kelapa dari tahun ke tahun. Akibatnya banyak varietas kelapa asli Indonesia yang terancam hilang dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini Indonesia diperkirakan masih memiliki sekitar 400 kultivar yang masih belum teridentifikasi karena tumbuh di daerah terpencil dan dikhawatirkan akan mengalami kepunahan di masa yang akan datang. Rancangan solusi. Di tengah krisis energi yang sedang melanda dunia saat ini, perkembangan teknologi mengarah kepada pemanfaatan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil yang persediaannya semakin menipis. Energi alternatif yang disarankan diantaranya adalah energi yang berasal dari tanaman. Penggunaan biomasa sebagai sumber energi diyakini dapat mengurangi beban pencemaran seperti pemanasan global yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil sebagai akibat diproduksinya gas CO2 dalam proses pembakaran. Pembuatan briket merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini, yakni pembuatan briket dari kelapa. Yang pertama dari sabut kelapa. Sabut kelapa mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi dan memungkinkan untuk digunakan sebagai campuran briket. Penambahan biomasa
menyebabkan naiknya volatilometer sehingga lebih cepat terbakar dan laju pembakaran lebih cepat. Di samping itu, penambahan biomasa juga dapat menurunkan emisi polutan yang dihasilkan pada saat pembakaran.